Ya begitu. Ya Bang ya. Gitu. Ya, ya. Tepuk tangan untuk Deddy Miswar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa hashabihi ajmain. Yang saya hormati para pimpinan Partai Gelora, Pak Anies Mata, Pak Fahri, Kang Deddy, dan juga para pimpinan Partai Gerindra, PBB, PSI Golkar. yang hadir pada hari ini serta Golkar dan juga Bapak Ibu Saudara sekalian kader Partai Gelora dan simpatisan Gelora yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bingung nih mau ngomong apa. Ini tiga pakar udah ngomong duluan, kayaknya saya joget aja kayaknya dari ini. Semua udah dibahas dari berbagai aspek. Tapi saya ingin garis bawahi saja bahwa 1 bulan ke depan, 14 Februari adalah tanggal yang sangat menentukan apakah Indonesia bisa melangkah menjadi superpower dunia. Untuk itu kita membutuhkan pemimpin yang memadai membawa Indonesia menjadi superpower. Materinya sudah ada. Kalau bicara Indonesia, nggak ada satupun negara di dunia ini yang memiliki kekayaan atau sumber daya alam seperti Indonesia. Memiliki sumber daya manusia yang berkualitas seperti Indonesia. Buktinya setiap kali ada olimpiade sains menang dulu kita. Padahal makannya tempe. Bung Karno dulu juga makannya nggak jelas apa. Bisa memimpin dunia. Karena kita adalah keturunan dari orang-orang dari gen yang memang unggul. Kalau kata Plato, itu kita dari ini negeri Atlantis yang hilang. Jadi gen kita memang unggul. Kekayaan alam yang luar biasa karena Allah ciptakan ini sebagai kawasan yang umat Islam terbesar di dunia. Apakah salah Allah memberikan karunia yang begitu luar biasa? Letak strategisnya, geografi kita. Makanya saya selalu mengulang-ulang kata Pak Ketum. Selama ini kita terbang terlalu rendah. Sementara langit kita terlalu tinggi. Jadi gak melihat secara luas apa itu Indonesia sesungguhnya. Makanya Partai Gelora menentukan arah baru untuk mencapai bagaimana Indonesia menjadi superpower baru dunia. Kami menyiapkan roadmap-nya. Kami menemui berbagai tokoh bangsa ini, termasuk Pak Prabowo, Pak Jokowi, dan lain-lain sebagainya. Jadi tanggal 14 Februari adalah tanggal yang sangat menentukan apakah kita bisa melangkah meraih impian menjadi superpower dunia. Paling lambat 2045, 100 tahun Indonesia, paling lambat. Kalau bisa lebih cepat. Makanya pemimpin dalam hal ini adalah sesuatu yang sangat strategis. Alhamdulillah saya ini mungkin paling lama kenal dengan Prabowo. Tahun 87 saya sudah kenal dengan Pak Prabowo. Masih mayor. Jadi Danyon 328 ya Mas Aris. Mas Aris, Pak Bro tahun 87 masih Danyon 328 kan? Nah, saya sudah kenal dengan beliau. Saya sering ke batalion. Saya sering ke rumahnya diskusi film dan lain sebagainya. Tentara yang berpikir sangat demokratis. Saya membentuk dengan Pak Prabowo Satria Muda Indonesia, perguruan pencak silat. Perguruan-perguruan kecil di Indonesia itu banyak sekali, nggak bisa masuk IPSI. Beliau kumpulkan menjadi perguruan besar seperti Satria Muda Indonesia. Kenapa? Karena dia ingin silat menjadi semacam
semangat Bushido di Jepang. Bagaimana semangat Bushido tadi menciptakan cinta pada tanah air. Bagaimana silat tadi membentuk jiwa seorang menjadi kesatria. Kalian boleh jadi dokter, tapi dokter yang kesatria, yang membela kelemahan. Boleh jadi insinyur yang kesatria. Jadi kalau soal komitmen mencintai bangsa ini, mencintai anak negeri, Prabowo tidak bisa diragukan. Sejak mayor. Kedua, dia orang yang sangat tegas. Bukan otoriter, tegas dalam pendirian. Berkali-kali kalah, maju terus saja. Karena ada impian, ada obsesi yang ingin dicapai. Dia punya komitmen yang tinggi untuk membangun negerinya. Tapi juga punya kerendahan hati. Karena itu dia masuk dalam kabinetnya Pak Jokowi. Punya kerendahan hati. Dia cerdas. Pak Aris bilang selalu pembaca buku yang baik. Pintar, cerdas, kokoh dalam pendirian, dan juga memiliki kekuasaan yang tidak bisa disetir. Dia pemimpin partai besar di Indonesia. Kalau yang lainnya barangkali satu petugas partai, satu lagi nggak punya partai kan? Nggak, ini syarat. Dia memiliki otoritas. Jadi saya kira ini momentum yang tepat memang. Jadi Allah sengaja kalahkan Prabowo dalam 3 pemilu yang lalu. Bagus kalah. Kalau nggak kalah mungkin udah berakhir tahun ini dia. Sekarang saatnya, waktunya memang. Pada saat geopolitik kayak begini nggak keruan, sekarang mau ke mana kita? Timur Tengah bergolak, Afrika nggak pernah berhenti perang, Laut Cina Selatan mulai konflik. Kita membutuhkan pemimpin seperti Prabowo. Ini karunia dari Allah menurut saya. Seperti doa Mbah Mun, Mbak Zubair Maimun. Ini satu hal yang muskil. Tapi mungkin karena beliau wali Allah, dikabulkan Allah. Dia berdoa sebelum wafat. Ya Allah, jadikanlah Prabowo dan Jokowi untuk saling mengasihi. Saat itu, doa tadi terlihat, terdengar, tidak mungkin terjadi. Siapa yang menyangka Pak Prabowo mau masuk dalam kabinet? Siapa yang menyangka tiba-tiba Pak Prabowo minta Gibran, putranya Pak Jokowi, jadi wakilnya? Nah, kalau bicara spiritual, saya mau mengutip tadi, Mbah Maimun Zubair berdoa sebelum beliau wafat pada saat naik haji. Ya Allah, jadikanlah Prabowo dan Jokowi orang yang saling mengasihi. Sesuatu yang mustahil untuk didengar itu. Tapi buat Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Kerendahan hati Prabowo insya Allah juga digerakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua menyatunya mereka, visinya mereka membawa keberkahan pada kita semua. Saya kira itu saja yang mau saya sampaikan, dan saya ingin terakhir menutup sesuai dengan puisi ya. Boleh ya? Jika kemerdekaan tidak dijaga, jika kemerdekaan tidak dijaga, banyak pencopet dalam negara. Jika kemerdekaan tidak dijaga, ribuan tikus akan berpesta. Jika kemerdekaan tidak dijaga, proklamasi hanya slogan tanpa makna. Jika kemerdekaan tidak dijaga, penjahat berdasi akan mengeruk pundi-pundi negara.
Jika kemerdekaan tidak dijaga, merah putih setengah tiang kibirannya. Jika kemerdekaan tidak dijaga, ketuhanan yang Maha Esa hanya sebatas fatwa. Jika kemerdekaan tidak dijaga, keadilan sosial menjelma fata morgana. Jika kemerdekaan tidak dijaga, jual beli hukum akan menepuk dada. Jika kemerdekaan tidak dijaga, kemanusiaan kita bangkrut. Sebangkrut-bangkrutnya. Terima kasih. Deddy Mizwar. Kita mengenal dia aktor, budayawan. Subscribe Berita Surakarta.